Terima kasih ya Aba ya Bapa, sungguh Engkau Tuhan Allah kami yang dahsyat, luar biasa, ajaib. Biarlah semua yang bernafas memuji, menyembah, dan mengagumi Engkau, Tuhan Allah, Raja di atas segala Raja, Allah di atas segala Allah. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3, Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus.
malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh, hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang berbicara melalui hamba firman-Mu, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Bapa, urapi setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan dan diberkati. Angkat jempolnya ke depan, dan dalam nama Yesus katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi semuanya, semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Senang sekali hari ini Selasa 13 Agustus 2024. Boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu, anak-anak Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Dan hari ini kembali kita akan dilayani oleh hambanya, yaitu Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Shalom Bu Jim. Silakan waktu dan tempat untuk Ibu James. Ya, pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, teguklah air kehidupan jika jiwamu tertekan. Ya, kita baca di dalam Mazmur 42 ayat 1, ya. Dikatakan untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudara, dikatakan sungai yang berair, yaitu yang dimaksud adalah Tuhan. Digambarkan sebagai sungai yang tidak pernah kering. Karena itu sungai Tuhan pasti mengalir terus dan tidak pernah kering. Kalau kita melihat air terjun, ya, kita melihat air terjun di Indonesia juga ada, ya, Kakek Bodo, di Amerika juga banyak, saudara. Kita lihat tidak ada air yang mati, saudara. Air terjun itu akan mengalir siang malam, saudara, dan tidak pernah kering. Saudara, selama di dunia ini tanpa air, kita tidak memiliki sukacita. Hati kita kering. Apalagi kita tidak memiliki airnya Tuhan, air kehidupan. Saudara, kita percaya tidak ada air kita akan mati. Demikian juga tanpa Tuhan, air kehidupan Tuhan, kita akan mati.
Tanpa air itu kita tidak akan mampu untuk menolak dosa. Saudara, kalau saudara baca di dalam kitab Wahyu, saudara, di situ Wahyu 2, ya Wahyu 20, kalau saudara bisa belajar, itu dikatakan kalau kita diberi kesempatan untuk meneguk air, kita harus mempergunakan kesempatan yang berharga itu. Karena itu adalah suatu anugerah Tuhan. Karena seberapa banyak kita meneguk air kehidupan, ya, itu tidak dibatasi. Kita tidak ditakar, kita bisa menghirup sebanyak-banyaknya. Kita mau minum sebanyak-banyaknya, kita mau teguk sebanyak-banyaknya, itu tidak dibatasi. Dan itulah anugerah yang Tuhan berikan. Dan jangan sampai kita tidak mempergunakan kesempatan itu. Saudara, coba saudara renungkan. Kalau kita memiliki kapasitas bejana hati kita sebesar sekian rupanya, ya, saudara, Tuhan bisa memakai kapasitas itu untuk kita bisa teguk sebanyak-banyaknya. Saudara, tapi kita pahami bahwa per hari, ya, per minggu, per bulan, itu semua terbatas. Padahal Tuhan menyediakan sebanyak-banyaknya. Masalahnya kalau kita membuka ruangan hati kita untuk air dunia, maka kita tidak ada tempat lagi untuk mengisi ruangan hati kita dengan airnya Tuhan. Umpama dari pagi sampai sore kita nonton TV, kita lihat film seri, kita bergaul dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Kita bicara-bicara tentang dunia. Terus kita pulang, kita mau berdoa. Bisakah kita berdoa dengan baik? Nggak mungkin, saudara. Seberapa banyak kita serap kebenaran ini? Seberapa banyak kita bisa merasakan hadirat Tuhan? Kecuali kalau kita bekerja atau kita melayani. Kalau kita dalam jiwa kita, hati kita, dipenuhi oleh hasrat keinginan, nafsu-nafsu dunia yang tidak sesuai dengan hati Tuhan. Dan engkau membiarkan ladang hatimu diisi oleh siraman air dunia. Bahkan ada tanaman-tanaman dari dunia yang bercokol di situ. Ada binatang-binatang najis dalam hatimu. Maka kapasitasmu terhadap menampung berkat yang dari Allah sediakan hari itu nggak banyak. Saudara, kita mau sungguh-sungguh nggak bisa. Saudara. Sulit kita untuk bertumbuh. Saudara, karena bicara pertumbuhan itu memerlukan proses, yaitu waktu kita ada doa, perjumpaan kita dengan Tuhan, baca firman, ya. Itu satu proses supaya kita bertumbuh. Saudara. Pertumbuhan dalam Tuhan itu bukan seperti sulapan dalam satu hari. Saudara, firman Tuhan mengatakan manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, umpamanya kapasitas ruang hatimu itu ada 100%. Dan Anda berikan diisi dengan apa persoalan-persoalan, berita-berita dunia, masalah-masalah dunia, 70%. Maka kita tidak bisa mensuplai 100% lagi tentang kapasitas hal-hal yang rohani dari Tuhan. Air kehidupan Tuhan. Saudara. Atau kita isi dari dunia 90%. Maka kita nggak punya ruangan lagi. Saudara. Kapasitas kita untuk diisi hal rohani itu sudah nggak ada. Karena itu kita harus memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Bukannya apa dipikirkan manusia. Karena apa yang dipikirkan manusia itu pasti bertentangan dengan apa yang dipikirkan Allah. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan, carilah perkara-perkara di atas. Carilah kerajaan surga dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambahkan kepada kita.
Jangan cari yang lain, carilah yang di atas. Saudara, apa yang dipikirkan Allah harus menjadi pikiran kita. Jangan pernah kita memikirkan berita-berita yang tidak perlu, yang tidak penting masuk dalam pikiran kita. Kalau di Indonesia itu sekarang tuh musimnya TikTok. Saudara, bukannya apa-apa, saudara. Memang itu satu hal yang kadang-kadang lucu-lucu yang hanya bikin kita sukacita dunia sesaat. Tapi saudara, dikatakan sukacita dari Tuhan itu tidak seperti yang dunia berikan. Kalau kita menempatkan ruang hati kita dan berita-berita perkara-perkara dunia, saudara, itu masuk dalam ruang hati kita. Itu bisa mendistrak kita. Logika-logi dunia itu pasti masuk. Sehingga akhirnya apa? Pintu-pintu dunia itu terbuka masuk dalam pikiran kita. Tetapi kita sebagai anak Allah, kita harus memikirkan perkara-perkara di atas. Itulah logika rohani. Karena itu Efesus 4 ayat 27 berkata, jangan pernah memberi kesempatan kepada iblis. Saudara, mungkin saudara marah, ya, percakapan-percakapan saudara yang tidak patut dipercakapkan. Kita tidak menjaga mulut kita menghakimi orang, kita mengata-ngata orang. Saudara, betapa menyesalnya nanti kalau kita lihat bejana hati kita telah diwarnai dengan warna-warna dunia, bukan dari Allah. Saudara, kita harus mengatur hati kita. Saudara, Roh Kudus akan menuntun kita jika kita sungguh-sungguh ada kerinduan. Seperti firman Tuhan mengatakan, seperti rusa yang rindu akan sungai. Kalau kita punya kerinduan, saudara, kita serius, Roh Kudus akan menuntun kita. Dia akan memilah apa yang bisa kita serap dan apa yang tidak boleh kita serap. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, dikatakan Allah bekerja dalam segala sesuatu. Berarti Allah itu ada bersama kita di dalam segala sesuatu yang kita alami. Saudara, waktu kita berlutut berdoa secara pribadi, atau waktu kita berdoa bersama, waktu kita ibadah di gereja, itu pasti ada berkat-berkat rohani yang kita terima. Tetapi tahukah saudara, di dalam peristiwa yang kita alami, segala sesuatu yang kita alami, ada pesan Tuhan, ada nasihat Tuhan, ada pelajaran Tuhan, dan hikmat Tuhan. Dan dikatakan Allah ikut bekerja di dalam segala sesuatu. Baik yang jahat maupun yang buruk, Tuhan akan mengubahkan menjadi kebaikan. Berarti Tuhan itu ikut campur tangan di dalam kehidupan kita. Sehelai rambut pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Itu pemeliharaan Tuhan. Kalau kita tidak mulai dengan hati kita berjumpa dengan Tuhan setiap hari, saudara, maka hati kita ini menjadi tumpul dan tidak cerdas. Dan kalau saudara mengerti hal ini, kita akan menatapi hari ini dengan sukacita. Karena apa? Kalau kita berjumpa dengan Tuhan, hati kita dipenuhi oleh Tuhan, dipenuhi firman, maka hari itu ada butir-butir berkat yang kekal yang Tuhan sediakan. Kalau kita mulai pagi hari, ya, kadang-kadang kita olahraga sambil kita mendengarkan firman Tuhan, ya, ada peristiwa-peristiwa, ada suara Tuhan, maka kita tangkap bejana hati kita. Maka saya percaya kita akan setiap hari ada rasa haus dan lapar untuk air kehidupan Tuhan.
Dan Tuhan akan memenuhi bejana hati kita dengan kebenaran lewat segala peristiwa yang kita alami. Karena itu saudara nggak perlu takut. Apapun yang saudara alami dalam kehidupan kita, Tuhan selalu ikut campur tangan. Dan dia katakan bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Saudara, kita harus senantiasa ada di dalam hadirat Tuhan. Karena itu Daud berkata, satu hal di atas segala hal yang aku inginkan, yaitu tinggal di rumah Tuhan seumur hidup. Jangan sampai hadirat Allah ini menjadi tipis, saudara, dan lama-lama hilang. Jangan membawa diri kita pada percakapan-percakapan yang membuat hadirat Allah itu menjadi tipis dan hilang. Itu tergantung dari kita. Tergantung dari saudara. Apakah saudara mau meneguk air kehidupan Tuhan atau air kehidupan di dunia? Banyak hal yang bisa kita lihat, banyak hal yang bisa kita dengar, tapi Roh Kudus pasti mengingatkan mana yang boleh kita dengar dan yang tidak perlu kita lihat atau yang tidak perlu kita lakukan. Roh Kudus akan menuntun kita. Saudara, kalau di gereja sering kita merasa bahwa air kehidupan itu lewat firman Tuhan ya yang disampaikan. Tapi saudara, lewat peristiwa kehidupan kita setiap hari, lewat doa kita, itu semua bisa mempertajam pikiran kita. Saudara, Tuhan itu melukis kita di telapak tangannya. Ya, Tuhan itu melukis kita di telapak tangannya. Saudara, kalau kita, hidup kita sungguh-sungguh ada dalam Tuhan, maka lukisan batin kita ini dilukis Tuhan begitu indah. Saudara tahu bagaimana cara melukis? Bagaimana kita membuat goresan-goresan pada sebuah lukisan? Itu nggak mudah, saudara. Setiap kita punya pengalaman yang khusus, yang tidak sama. Tapi Tuhan mau melukis keindahan hidup orang itu yang tercatat di dalam batin kita. Dan kitab apa lukisan yang dicatat Tuhan, yang dilukis Tuhan tentang batin kita. Itu semua akan merupakan terkoleksi nanti di surga. Dan Allah akan punya koleksi lukisan-lukisan indah, yaitu manusia batinnya kita. Saudara, batin setiap orang itu ada lukisan yang digores lewat setiap kehidupan kita. Saya memang senang ya melukis, tapi nggak belajar, saudara. Tapi saya senang kadang-kadang melukis. Dan di situ goresan-goresan itu akan terlukis. Saudara, kalau kita isi hidup kita dari dunia, pasti hasil lukisannya itu membuahkan lukisan yang buruk, yang tidak patut nanti dipajang di rumah Bapa. Kalau umpamanya kita punya kapasitas hati 100%, umpamanya ya, setiap kita punya lukisan batin. Setiap kita punya kepribadian yang beda. Dan setiap orang memiliki keindahan lukisan kita sendiri, batin kita sendiri. Dan lukisan yang termahal yang saya tahu itu, yang dijual di dunia ya saat ini, yang di dunia saya katakan, itu adalah lukisan gambar diri. Lukisan gambar diri seorang pelukis itu, saudara, itu harganya paling mahal. Saudara, dan bagaimana dengan lukisan gambar diri kita, manusia batinnya kita? Kalau kita isi dengan dunia, saudara, maka lukisan gambar diri kita akan buruk. Tidak akan layak dipajang di rumah Bapak. Nah, memang ada orang yang jiwanya sakit, ya, gampang tersinggung, ya, gila hormat, minta diperhatikan, sombong, minta dihargai. Hal-hal ini merusak gambar diri lukisannya Allah mau lukis di dalam hidup kita.
Saudara, maka saudara kita harus hati-hati. Ya, kita tidak bisa berkata Tuhan, hiasi aku Tuhan, hiasi aku. Saudara, semua itu melalui proses. Ada lawatan Tuhan dalam hidup kita. Ada waktu-waktu jam-jam doa kita secara pribadi. Itu semua proses yang membangun karakter ilahi kita. Firman-firman Tuhan yang kita serap. Ya, air kehidupan Tuhan yang kita teguk setiap hari. Itu adalah bentuk pembentukan karakter-karakter ilahi kita yang tidak bisa dibentuk dengan berkat. Dan inilah harta kekal, harta abadi yang kita miliki. Seringkali banyak orang setelah bertobat ya menyesal. Ya kenapa saya kok enggak dari dulu ya kenal Tuhan? Kenapa kok dari dulu saya enggak serius menggarap batin saya? Kenapa ya saya kok bisa lost control? Dan semuanya adalah buah dari keterlambatan, buah dosa. Tapi percaya, kalau kita datang pada Tuhan, Tuhan akan mengampuni semuanya. Ayo kita memperindah lukisan batin kita. Saudara, banyak orang saat-saat ini yang makin hari perbuatannya makin bertentangan dengan pikiran dan perasaan Allah. Karena sekarang di media sosial, saudara, banyak hiburan-hiburan, ya, yang saya katakan tadi TikTok, ya, dari Instagram, dari Facebook, dari semua banyak media-media sosial yang bisa kita serap. Apa yang kita serap, saudara? Betapa berharganya waktu itu. Waktu itu adalah anugerah Tuhan, karena dalam waktu itu ada kesempatan. Jadi saudara, jangan sampai kita membuka ruangan-ruangan hati kita dengan yang tidak perlu. Lagu-lagu, tontonan-tontonan, kondisi-kondisi yang tidak membuat kita bertumbuh. Firman Tuhan mengatakan, kalau mau panas, panas sekali. Kalau mau dingin, dingin sekali. Jadi kalau mau ekstrem, ekstrem sekali. Kalau sampai hadirat Tuhan tipis bahkan hilang, maka kita tidak ada pertumbuhan. Berarti tidak ada air yang kita teguk. Karena itu hilang kehausan kita. Bertahun-tahun kita jadi orang Kristen. Tidak ada perubahan dan tidak pernah mengalami apa-apa. Banyak orang berpikir yang diteguk itu firman Tuhan waktu khotbah selesai. Saudara. Tapi saudara, kita perlu ada yang setiap hari kita datang pada Tuhan. Saudara, Mazmur 127 berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah orang membangunnya. Kalau bukan Tuhan mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sia kamu bangun pagi-pagi. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Artinya apa, saudara? Artinya bahwa apa yang Tuhan berikan pada kita itu di luar pengertian kita, di luar perhitungan kita. Tuhan sediakan berkat kekalnya, air kehidupan yang kita teguk itu di luar pengertian kita. Banyak orang yang buta terhadap berkat rohani. Banyak orang yang bisa melihat berkat jasmani, mensyukurinya. Tapi tidak banyak orang yang mensyukuri berkat rohani yang tak terbatas. Ingat, kapasitas berkat rohanimu itu terbatas. Kalau kita serap perkara-perkara duniawi, kita tidak punya ruangan lagi untuk berkat Tuhan. Buktinya, kalau kita dari pagi, ya, kita bangun, kita bergaul dengan orang tidak takut akan Tuhan. Kita mulai bicara, ya, kongko-kongko yang tidak karuan, saudara. Tidak mungkin, saudara, kita bisa merasakan hadirat Allah. Kita pulang ke rumah, kita doa. Nggak mungkin kita bisa merasakan hadirat Allah. Kecuali kita meratap, menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, aku kok salah?
Bisakah kita setelah mendengarkan lagu-lagu dunia, lalu kita menyembah Tuhan? Sulit, saudara. Karena apa? Karena kita sudah memberikan ruangan hati kita pada atmosfer jiwa kita dengan perkara-perkara dunia. Selama ruangan hati kita dipenuhi dengan dunia, maka kita nggak akan mungkin bisa merasakan hadirat Tuhan yang indah. Saudara, kalau orang tiap hari kesenangannya dunia, lalu saudara bawa ke gereja, ke kebaktian, dia akan stres. Nggak kerasan. Karena diisinya di dunia. Di kebaktian nggak kerasan, stres. Saudara, akhirnya di kebaktian main HP, saudara. Nggak kerasan. Karena habitatnya tidak di situ. Saudara, hidup itu 70 tahun. Ayo kita bangun habitat yang benar, saudara. Orang yang permanen tinggal di dalam hadirat Tuhan, teguk sebanyak-banyaknya air kehidupan Tuhan, maka sifat-sifat Tuhan, karakter-karakter ilahi itu masuk dalam hidup kita. Dan inilah artinya kita kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, harta surga. Tuhan menyediakan air kehidupan. Saudara, kita lihat Bapak kami yang ada di surga berikanlah pada kami makanan secukupnya. Maksudnya apa? Ada ketergantungan kita dengan Tuhan. Ada tergantungan kita dengan Tuhan. Saudara, berkat yang Tuhan berikan selalu baru setiap hari. Dan kalau kita tidak ambil hari ini, itu lewat, saudara. Sudah tidak akan bisa diulang. Firman Tuhan, kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Kalau itu tidak kita ambil, saudara, itu tidak akan terulang, saudara. Mengerikan, itu akan lewat. Berkat itu akan lewat. Kita akan kehilangan berkat itu. Kita kehilangan waktu. Berkat yang Tuhan berikan itu selalu baru, saudara. Makanya kita harus fokus sama Tuhan. Kita harus punya peta jalan hidup kita. Saudara, tidak boleh sembrono, tidak boleh sembarangan. Kalau kita tidak punya peta jalan hidup kita, tidak tahu tujuan hidup kita, bangun pagi, ceklek, lihat TV, duduk, tidak tahu apa tujuannya. Saudara, ayo kita biarkan Roh Kudus menuntun kita. Saudara, harga air yang terbaik itu berapa? Coba, kalau banyak kan, kalau di Indonesia itu promo-promo. Ini air ini harganya sekian, hari ini. Ada harga air yang terbaik yang isinya. Saudara, air kehidupan Allah tidak ternilai harganya. Saudara, seberapa besar, seberapa tinggi harga air di dunia? Mungkin kita masih mampu beli. Tapi air kehidupan Allah tidak ternilai. Saudara tidak bisa beli. Kalau saudara miss satu hari, itu air menjadi keruh dan tidak ternilai. Tidak pernah terulang. Berarti cacat lukisan batin saudara. Cacat karakter saudara. Kalau kita sudah umur, mungkin saudara berpikir, seandainya aku boleh mengulang hari-hari hidupku yang lalu, aku akan membuat satu peta jalan hidupku lebih baik dari sekarang. Saudara, saudara ke gereja itu bukan satu kewajiban. Ke gereja bukan satu tekanan, tapi kebutuhan saudara untuk dengar suara Tuhan dan nyanyian syukur. Kenapa? Karena di situ kita memperoleh air kehidupan. Oleh karena itu, pisahkan dirimu dari dunia. Jangan lihat yang tidak perlu kita lihat. Jangan dengar yang tidak perlu kita dengar. Jangan lakukan apa yang tidak kita lakukan. Mari kita bergaul dengan Tuhan setiap hari. Berjumpa dengan Tuhan setiap hari. Teguk air kehidupan Tuhan sebanyak-banyaknya. Jiwa saudara yang tertekan akan Tuhan buat kebebasan yang luar biasa. Dan butir-butir berkat akan Tuhan berikan kepada kita
setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah Tuhan memeteraikan firman ini. Biarlah kita mau hidup kita tidak sembarangan. Hidup kita mau sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Seperti rusa yang rindu akan sungai-Mu. Demikian jiwaku rindu akan Tuhan. Kami percaya semua yang ada di Sumpah hari ini adalah orang-orang yang merindukan, yang meneguk air kehidupan Tuhan setiap hari. Pasti ada butir-butir berkat yang menyertai hidup kita. Dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, dalam sekolah kita. Kita percaya pekerjaan kita akan diberkati. Dan kita akan mengalami bukan dari hero pergi ke zero, tapi kita akan mengalami kemuliaan demi kemuliaan, kemenangan demi kemenangan. Amin.